Transport aktif adalah pergerakan zat melalui membran sel yang membutuhkan energi atau ATP. Karena pergerakannya melawan gradien konsentrasi. Transport aktif dibagi menjadi 4. Ada endositosis, eksositosis, kotransport, dan juga pompa ion. Kali ini kita bahas endositosis dan eksositosis. Endositosis artinya adalah masuknya makromolekul ke dalam sel melalui peripatan membran. Endo artinya adalah ke dalam. Maka kita bisa lihat prosesnya seperti ini. Dikatakan endositosis apabila ada molekul yang ukurannya besar, kemudian dia mendekati membran selnya akan melekup sehingga makromolekulnya masuk, lama-kelamaan membrannya akan melipat dan juga terputus. Sehingga makromolekul yang tadinya berada di luar sel itu dapat masuk ke dalam sel. Endositosis nanti dibagi menjadi fagositosis dan juga pinositosis. Fagositosis itu adalah endositosis apabila yang masuk makromolekulnya berupa padatan. Sedangkan pinositosis itu makromolekul yang masuk ke dalam sel berupa cairan. Sekarang kita lihat yang eksositosis. Ekso artinya adalah keluar. Makanya eksositosis adalah keluarnya makromolekul dari dalam sel keluar sel. Tentu kedua-duanya akan membentuk vesikel atau kantung. Jadi prosesnya sama antara endositosis dan eksositosis, namun arahnya yang berbeda. Kalau endositosis, makromolekulnya dibawa masuk dari luar ke dalam, sedangkan kalau eksositosis, makromolekulnya dikeluarkan dari dalam menuju luar. Contohnya, pada saat pengeluaran hormon di dalam tubuh kita, maka proses yang terjadi adalah eksositosis. Selanjutnya, yaitu kotransport. Kotransport itu adalah transport zat yang mengaktifkan transport zat lain melewati membran plasma. Kotransport kita bagi menjadi 2. Ada symport dan juga antiport. Symport adalah kontransport apabila channel proteinnya itu digunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan zat. Jadi, dalam channel ini terdapat 2 saluran yang arahnya sama. Kalau saluran yang sebelah sini mengeluarkan suatu zat, maka saluran yang sebelah sini juga akan mengeluarkan suatu zat. Sedangkan kalau antiport, itu adalah perpindahan zat yang dari kedua zatnya berbeda. Misalkan, channel protein yang sebelah sini mengeluarkan suatu zat, sedangkan channel yang di sebelahnya itu memasukkan suatu zat. Jadi arah pergerakan zatnya berlawanan, maka disebutnya adalah antiport. Yang terakhir adalah pompa ion. Pompa ion adalah transport ion yang melewati membran dengan cara memainkan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion yang ada di luar sel. Nah, ini dapat terjadi karena adanya beda potensial. Contohnya adalah pompa ion K+ dengan pompa ion Na+. Kita bisa lihat di sini. Apabila ada ion K yang keluar, maka akan digantikan oleh ion Na yang masuk. Kalau ion plus yang keluar 2, maka harus digantikan oleh 3 ion Na plus yang masuk ke dalam sel. Supaya potensial yang di luar sel dengan di dalam sel itu sama. Nah, prosesnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Jadi ada ikatan ion Na+ yang berada di sitoplasma, kemudian dia menempel pada protein integral, sehingga terjadilah penempelan ATP di sebelah sini. Nah, pada saat penempelan ATP di sebelah sini menyebabkan channel di ujung proteinnya dapat terbuka, sehingga ion Na+ yang tadinya berada di dalam sel itu akan keluar dari sel.
Nah, apabila ada 3 ion Na+ yang keluar dari sel, maka harus digantikan dengan 2 K+ yang masuk ke dalam sel. Jadi jumlahnya tidak harus selalu sama. Jadi 2 molekul K+ ini cukup untuk menggantikan 3 Na+ yang tadi keluar dari sel. Begitu siklusnya secara berulang.